Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana Pagi, Bu. kabarnya? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 1, yaitu benda-benda di sekitar kita. Benda tunggal dan campuran, pembelajaran 4. Nah, sebelum itu, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Yang pertama, Mbak Evarista Putri. Hadir, Bu. Ya, Mbak Yuni Sandra. Hadir, Bu. Mbak Salsabila. Ya, oke, hadir semua ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Silakan Mbak Eva minta tolong dipimpin untuk berdoa teman-temannya. Baik, teman-teman. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Eva. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, yaitu siswa dapat menjelaskan penampakan alam wilayah daratan dan perairan dengan benar, serta dapat menganalisis ciri-ciri penampakan alam wilayah daratan dan perairan dengan baik. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan isi dan unsur-unsur iklan dengan baik. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi manfaat persatuan dan kesatuan dengan baik dan teliti. Yang pertama yaitu muatan pelajaran IPS, yaitu kita akan mempelajari kenampakan alam Indonesia. Ada yang tahu apa itu kenampakan alam? Baik, mari Ibu jelaskan terlebih dahulu. Kenampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerah. Kenampakan alam dibagi menjadi dua bagian, yaitu kenampakan alam wilayah daratan dan kenampakan alam wilayah perairan. Nah, berikut contoh kenampakan alam wilayah perairan. Ada yang tahu gambar pertama apa, anak-anak? Ya, betul. Yang pertama adalah selat. Selat merupakan laut sempit yang menghubungkan dua pulau atau lebih. Negara kita dikenal sebagai negara maritim karena memiliki wilayah laut yang luas. Yang kedua ini apa? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Laut, Bu. Ya, pintar Mbak Eva. Laut merupakan bagian permukaan bumi paling rendah dan luas yang digenangi air asin. Laut dangkal memiliki kedalaman kurang dari 200 meter. Laut dalam memiliki kedalaman antara 3.000 meter sampai 6.000 meter. Nah, selanjutnya ada danau. Danau merupakan cekungan yang berisi air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Danau dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu danau alami dan danau buatan. Nah, yang keempat ada sungai. Sungai merupakan bagian dari permukaan bumi yang rendah dan dialiri oleh air. Air itu mengalir dari dataran tinggi atau hulu sungai menuju dataran rendah dan bermuara di laut. Selanjutnya yaitu contoh kenampakan alam wilayah daratan. Nah, ini apa anak-anak? Ayo. Nanti Ibu kasih poin keaktifan yang menjawab. Dataran tinggi, Bu. Ya, betul Mbak Eva.
Mbak Sandra kok diam saja dari tadi? Dataran tinggi merupakan daerah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran tinggi ini dapat dimanfaatkan untuk menanam berbagai jenis sayuran dan buah-buahan. Biasanya itu dataran tinggi itu digunakan untuk perkebunan karena tanahnya yang luas dan daerahnya juga sejuk. Kemudian yang kedua yaitu dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian dari daratan yang datar dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah merupakan wilayah ideal untuk membangun permukiman. Nah, dataran rendah ini yaitu tempat kita tinggal ya, anak-anak. Seperti perkotaan gitu yang dibangun gedung-gedung tinggi. Kemudian ada pegunungan. Pegunungan ini merupakan bagian dari daratan yang bentuknya bergunung-gunung. Ketinggiannya lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Nah, yang keempat ada gunung. Gunung memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Gunung terdiri atas gunung berapi, yaitu gunung aktif, dan gunung tidak berapi atau gunung mati. Anak-anak ada yang tahu gunung di Jawa Tengah itu ada apa aja? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Gunung Muria, Bu. Ya, betul. Terus ada lagi Gunung Merbabu, Gunung Selamet. Nah, itu adalah gunung-gunung yang ada di Jawa Tengah. Kemudian kita masuk ke muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menyimpulkan isi teks iklan media cetak. Yang pertama yaitu berdasarkan isinya. Iklan harus memenuhi syarat-syarat antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyampaian iklan harus objektif dan jujur. Yang kedua, deskripsi singkat, jelas, dan mudah dipahami. Yang ketiga, iklan tidak menyinggung pihak lain. Yang keempat, menarik perhatian masyarakat. Nah, kalau ingin membuat iklan itu, isinya harus memenuhi syarat-syarat 4 ini ya, anak-anak. Harus bisa menarik perhatian masyarakat, seperti kayak iklan makanan gitu, itu harus bisa menarik. Lalu, berdasarkan bahasanya, iklan harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, yaitu menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik, logis, dan sopan. Yang kedua, kalimat yang digunakan memikat masyarakat. Yang ketiga, bahasa yang digunakan disusun untuk menonjolkan informasi yang penting seperti keunggulan produk atau promosi. Yang keempat, teks iklan harus menuju sasaran yang tepat. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke mata pelajaran PPKN, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan. Sikap menjaga persatuan dan kesatuan dapat kita lakukan dimanapun kita berada, baik dalam keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Dengan menjaga persatuan dan kesatuan, kita dapat selalu menjaga hubungan baik dengan orang lain. Nah, berikut contoh penerapan sikap persatuan dan kesatuan di masyarakat, yaitu yang pertama ada gotong royong. Anak-anak pernah enggak itu melihat kegiatan seperti gambar satu ini di lingkungannya? Pernah, Bu. Ya, itu merupakan penerapan sikap persatuan dan kesatuan. Nah, yang kedua ini yaitu menjenguk tetangga yang sakit. Nah, ini bisa menjaga
silaturahmi ya. Seperti kayak ada tetangganya yang sakit itu dijenguk, terus kayak ada tetangganya yang kesusahan dibantu. Yang ketiga, saling menghargai perbedaan. Nah, ini kan budayanya beda-beda ya, pakaian adatnya berbeda. Nah, itu diharapkan bisa menghargai satu sama lain, tidak membeda-bedakan. Selanjutnya, yaitu manfaat menjaga persatuan dan kesatuan, yaitu yang pertama ada menumbuhkan sikap saling menghargai. Yang kedua, menghindari perselisihan dan permusuhan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa toleransi antar warga masyarakat. Yang keempat, menjalin kerjasama antar warga. Yang kelima, yaitu membiasakan saling membantu atau tolong-menolong antar warga. Nah, anak-anak itu sudah menerapkan itu kan, sikap persatuan dan kesatuan. Sudah menerapkan atau belum? Insya Allah sudah, Bu. Ya, bagus. Harus dibiasakan dari kecil ya. Nah, karena materi sudah selesai, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, boleh, Bu? Ya, boleh. Silakan, Mbak Eva. Bedanya gunung sama pegunungan apa ya, Bu? Kalau sebentar, bedanya gunung sama pegunungan. Nah, kalau pegunungan ini ketinggiannya itu lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Nah, kalau gunung ini di bawahnya pegunungan, yaitu ketinggiannya 600 meter di atas permukaan laut. Kalau pegunungan itu berbukit-bukit gitu. Apakah sudah jelas, Mbak Eva? Baik, Bu, sudah jelas. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan lagi, anak-anak? Kalau tidak ada, Ibu akhiri ya pembelajaran hari ini. Nah, nanti jangan lupa untuk mengerjakan LKPD yang nanti akan Ibu share di WA Group ya. Nanti dikerjakan di rumah sebagai tugas. Nah, sebelum Ibu mengucapkan salam, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup pelajaran ini. Mbak Sandra, silakan dipimpin berdoa teman-temannya agar ilmunya barokah. Baik untuk teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, sampai bertemu di pertemuan minggu depan ya anak-anak. Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Dan ini nanti Ibu akan menge-share materi ya. Nanti jangan lupa dibaca lagi materinya. Kalau ada yang masih belum paham, nanti bisa ditanyakan lewat WA Group ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.